perkenalkan, nama saya Ilham Yusufa dengan NPM 224111142 dari kelas manajemen 22C. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang model empiris. Tujuan pembelajarannya memahami bentuk model empiris, memahami teknik analisis, memahami variabel di model empiris, memahami definisi variabel. Bentuk model empiris Jugianto 2008. Bentuk model empiris dapat dikelompokkan berdasarkan nilai data atau nilai skalanya. Nilai data dibagi menjadi dua, yaitu data metrik dan data non-metrik. Data metrik merupakan data berisi nilai kuantitatif atau tipe data interval dan rasio. Sedangkan data non-metrik merupakan data kualitatif yang dapat berbentuk suatu atribut, karakteristik atau kategori atau dikotomi, tipe data nominal dan ordinal. Bentuk model empiris. Model empiris dapat memiliki lebih dari satu variabel dependen. Apa itu variabel dependen? Variabel dependen yaitu variabel Y. Yang termasuk model-model empiris yang menggunakan satu variabel dependen adalah model regresi, yaitu Y1, modelnya metrik, X1 dan X2 nya metrik dan not metrik. Model regresi logit atau probit, yaitu Y1 nya non metrik, X1 atau X2 nya metrik dan non metrik. Kemudian model analisis diskriminan, variabel Y1 nya non metrik, sedangkan variabel X1, X2 dan seterusnya itu metrik dan non metrik. Model ANOVA, variabel Y nya itu metrik, variabel X nya itu non metrik, hanya satu, non metrik. Kemudian model analisis conjoint, variabel Y nya itu hanya satu, bisa bermodel metrik atau non metrik, sedangkan variabel X nya itu bisa hanya satu, non metrik. Model-model empiris banyak menggunakan persamaan secara simultan, yaitu model persamaan simultan, simultaneous equation dan structural equation modeling. Persamaan simultan yaitu variabel Y1 sama dengan variabel Y1 ditambah variabel X2 seterusnya sama dengan variabel X2 dan variabel Y2 sama dengan variabel X2 ditambah X2 itu metrik, sedangkan variabel Xn1 metrik dan non metrik. Metode OLS, pangkat kuadrat terkecil biasa. Inti metode OLS adalah mengestimasi suatu garis regresi dengan jalan meminimalkan jumlah kuadrat kesalahan setiap observasi terhadap garis tersebut. Asumsi utama yang mendasari model regresi dengan menggunakan metode OLS adalah sebagai berikut, yaitu model regresi linear. Variabel X diasumsikan non-stokastik, artinya nilai X dianggap tetap dalam sampel yang berulang. Nilai rata-rata kesalahan adalah 0 atau homoskedastisitas, artinya varian kesalahan sama untuk setiap periode. Tidak ada autokorelasi antar kesalahan. Antar U dan X saling bebas, tidak ada multikolinearitas yang sempurna antar variabel bebas. Jumlah observasi N harus lebih besar daripada jumlah parameter yang diestimasi. Adanya variabilitas dalam nilai X, artinya nilai X harus berbeda, tidak boleh sama semua. Model regresi telah dispesifikasikan secara benar, dengan kata lain tidak ada bias atau kesalahan spesifikasi dalam model yang digunakan dalam analisis empiris. Menurut teorema Gauss-Markov, setiap
kira atau estimator OLS harus memenuhi kriteria Blue, yaitu best sama dengan yang terbaik, linear sama dengan merupakan kombinasi linear dari data sampel, unbiased rata-rata atau nilai harapan harus dengan nilai yang sebenarnya. Kemudian yang keempat, efisien estimator memiliki varians yang minimal di antara pemerkita lain yang tidak bias. Inferensi hasil regresi. Kuncoro mengemukakan bahwa suatu perhitungan statistik disebut signifikan secara statistik apabila nilai uji statistiknya berada dalam daerah kritis atau daerah di mana H0 ditolak. Sebaliknya, disebut tidak signifikan bila nilai uji statistiknya berbeda dalam daerah di mana H0 diterima. Dalam analisis regresi terdapat 3 jenis kriteria ketepatan, yaitu goodness of fit, yaitu uji statistik T, uji statistik F, dan koefisien determinasi. Uji signifikansi individual. Uji statistik T pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel penjelas secara individual dalam menerangkan variasi-variasi terikat. Uji statistik F pada dasarnya menunjukkan apakah semua variabel bebas yang dimasukkan ke dalam model mempunyai pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel. Kuncoro mengemukakan bahwa koefisien determinasi pada intinya mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi-variasi terikat. Nilai koefisien determinasi adalah di antara 0 dan 1. Nilai R2 yang kecil berarti kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen amat terbatas. Nilai yang mendekati 1 berarti variabel-variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel dependen. Oke, itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih.